Selanjutnya kita beralih ke informasi lain. Pada awal Juni yang lalu, sebuah koper berisi mayat seorang perempuan ditemukan di dasar jurang hutan Cangar, Kabupaten Mojokerto. Korban diketahui adalah mahasiswi Universitas Surabaya. Polisi lantas meringkus seorang pria yang sempat terlihat bersama dengan korban sebelum korban menghilang. Kepada polisi, tersangka mengaku membunuh korban lantaran sakit hati. Lalu bagaimana kasus ini bisa terungkap? Berikut penelusurannya dalam Ulas Kasus. Rabu 7 Juni 2023, sebuah koper ditemukan di tebing jurang di kawasan Hutan Cangar, Kabupaten Mojokerto. Koper ini awalnya ditemukan seorang petugas jagawana Taman Hutan Raya Raden Suryo yang sedang berpatroli pada Sabtu 3 Juni. Dari pemeriksaan di lokasi diketahui koper ini berisi mayat seorang perempuan bernama Angelina Natania, 21 tahun, mahasiswi Universitas Surabaya. Korban sempat dilaporkan hilang oleh orang tuanya pada 5 Mei 2023. Penemuan ini sekaligus membuka tabir kejahatan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pria bernama Roy. Penemuan ini juga yang kemudian menjawab teka-teki sebuah keluarga di Surabaya yang melaporkan kehilangan seorang putrinya pada awal Mei yang lalu. RAB alias RY, tersangka berusia 41 tahun ini adalah orang terakhir yang diketahui terlihat bersama korban. Polisi menyebut RY adalah guru musik korban dan sudah mengenal korban sejak korban duduk di bangku SMA pada 2017. Dari pemeriksaan terkuak, pada 3 Mei 2023, tersangka menjemput dan mengantar korban ke kampusnya di daerah Jalan Tenggilis dengan mengendarai mobil korban. Bayu, kalau di kampus, korban ini terdeteksi di mana saja, Mbak? Salah satunya ya? Kalau di tanggal 3 Mei itu dia ikut ujian, berarti dia ada di ruangan atau di gedung Fakultas Hukum. Setelah ujian usai, Angelin itu dijemput oleh temannya yang menurut CCTV kami di titik ini adalah halte 1 Fakultas Hukum. Terekam dia di sini ya? Jemputnya? Iya, betul, terekamnya di sini. Dari lini masa pergerakan ponsel milik korban terungkap, usai dari kampus, RY dan korban menuju ke sebuah apartemen di kawasan Tenggilis pada 3 Mei pukul 10 siang. Di apartemen mereka memarkirkan mobil dan pergi menggunakan taksi online ke sejumlah tempat. Salah satunya ke kafe milik RY di kawasan Rungkut. Sejak hari itu Tania tidak kembali lagi ke rumahnya. Disinilah titik krusialnya, karena belakangan kemudian keluarga tahu hasil dari pemotretan CCTV di kawasan ini, di area parkir ini, diketahui Roy mengambil mobil tersebut bersama seorang pria dan tidak terlihat keberadaan korban saat itu. Dalam rekaman CCTV, RY yang memakai topi merah ini diketahui hendak mengambil mobil korban di parkiran apartemen. RY mengaku saat itu Tania masih hidup dan ikut membantu mencari orang yang mau menerima gadai mobilnya. RY pun mengaku ia membunuh korban di dalam mobil pada Minggu 4 Mei pukul 12:30 siang di kawasan hutan mangrove Wonorejo. Korban dicekik dan dijerat dengan tali. Ada satu kata-kata dia yang sangat membuat saya ini. Terus saya bilang, udah stop, udah nggak saya terusin. Terus habis itu dia nyinggung lagi. Ya akhirnya saya nggak kuat kan, Pak. Nah itu akhirnya saya udah gelap mata, Pak. Sampai saya sadar itu siang, dia sudah nggak nafas, itu saya juga bingung sendiri, Pak, akhirnya, Pak. Bingung sendiri, saya berusaha mikir tenang, berusaha membangunkan dia semoga. Untuk menutupi jejak kejahatannya, tersangka melumuri tubuh korban dengan lotion, lalu membungkus jasad korban dengan plastik dan menyembunyikannya di dalam koper. Mayat korban lantas dibuang ke jurang pada Senin dini hari tanggal 5 Mei. Pelaku mempunyai motif karena sakit hati melakukan pembunuhan pada saat itu dan mengambil harta, dalam hal ini mobil maupun handphone, untuk dijual. RY lantas menjual ponsel korban karena butuh uang untuk membuka usaha kedai kopi. Sedangkan mobilnya digadaikan seharga 25 juta rupiah.
namun ia baru menerima 8 juta rupiah. Polisi mengklaim sudah membekuk penadah mobil dan perantaranya. Untuk menyempurnakan alibinya kepada ibu korban, RY mengaku terakhir bertemu korban sekitar 1 bulan lalu. Bahkan, bapak 3 anak itu sempat berjanji kepada ibu korban untuk membantu mencari Tania. Kemarin ya itu nyariin Tania itu loh. Roy. Tuh, kemana tuh? Lah iya, Roy kapan terakhir mungkin Tania pernah kontak-kontak Roy? Udah lama sih tuh. Waktu itu dia minjem uang. Oh, dia minjem uang. Iya. Tuh. Oh, sekitar bulan apa itu? Bulan apa? Bulan kemarin gitu. Roy kan pernah ngomong ke tante pernah ngomong ke tante katanya mau ikut jaga Tania. Waktu dari kampus itu tante ini pusing pikirannya, nggak bisa mikir lagi, kepikiran ke Roy tante. Barangkali anak itu kan tempo hari deket, suka cerita ke tante tentang Roy gitu loh. Iya sih tuh. Kan kapan hari juga dia kan juga dekat sama istri yang dulu itu. Mau udah lama sekali. Ya itu sih tuh semalam juga saya telepon teman kan yang di Mabes, yang di ini kan saya juga minta bantuan juga gitu loh. Saya tanya-tanya, saya kan ada beberapa yang kenal juga yang di kampus itu kan banyak teman di UBAI juga. Jadi bulan ini ya Tania ke ke Roy, telepon Roy minta pinjam uang itu. Terus habis itu telepon saya lagi ngasih tahu bahwa orangnya masih sibuk ini, belum sempat telepon lagi saya sama yang dibilang kenalan dia itu. Ya intinya dia ketemu saya itu katanya untuk bantu nyari. Tim pendamping hukum keluarga korban menduga RY sudah merencanakan pembunuhan korban. Tersangka dituding sudah mencuri STNK mobil korban 2 minggu sebelum kejadian. Selain itu, RY juga diduga sudah merencanakan lokasi pembuangan mayat korban. RY diduga tidak sendiri saat membunuh korban. Setidaknya ketika membungkus dan mengangkat mayat korban yang memiliki berat tubuh 74 kg. Satu, STNK-nya mobil itu sendiri sudah beberapa waktu, ada sekitar 2 minggu sebelumnya itu sudah tidak ada, sudah hilang. Kemudian yang kedua adalah pada waktu ada orang yang mau mengambil mobil itu, si Angelin Tania ini, Natania tidak tampak bersama-sama. Ini adalah sebuah perilaku yang mungkin kita perlu duga sebagai calculated. Jadi ada semacam perencanaan atau persiapan untuk serangkaian perilaku ini bisa terjadi. RY dibekuk pada 6 Juni 2023 di daerah Pujon, Kabupaten Malang. Kepada polisi, tersangka menunjukkan lokasi tempat ia membuang mayat korban. Saat diperiksa polisi, RY mengaku ia memiliki hubungan asmara dengan korban. Tetapi hal itu dibantah keluarga Tania. Miftah Faridel, Gancar Wijaksono, Surabaya, Jawa Timur.